Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Hari ini saya akan sharing apa yang saya ketahui atau saya dapatkan baik dari saya membaca buku ataupun mendengar pendapat-pendapat para ahli tentang mengapa anak menjadi suka berbohong. Kita pasti, bukan mungkin lagi ya, kita pasti merasa miris dikala mendapati anak kita, apalagi yang masih kecil, suka berbohong. Menurut para ahli, penyebab atau yang menjadikan seorang anak menjadi pembohong yaitu kesatu, anak melihat perilaku orang tua yang suka berbohong. Misalkan ketika kita sebagai orang tua lagi males, tiba-tiba ada tamu, terus kita intip dari kaca, oh ternyata orang yang gak mau kita temuin. Terus kita menyuruh anak kita yang masih kecil ataupun yang udah agak besar untuk menemui tamu tersebut, untuk bilang, "Dedek, temuin tante itu ya, bilang kalau ibu lagi pergi." "Pergi kemana, Bu?" "Pergi ke pasar." Udah gitu aja jawab ya. Terus si anak melakukan hal tersebut, mengikuti arahan si orang tua untuk berbohong, bilang ke tamunya bahwa ibunya sedang pergi. Nah, hal tersebut tanpa kita sadari, kita sudah mengajarkan anak untuk berbohong. Ya, jadi anak berpikiran, oh nggak apa-apa ya berbohong. Padahal itu tidak baik. Contoh kedua, mengapa anak menjadi suka berbohong. Misalkan kita lagi di kamar, di luar terdengar suara pecah, bisa itu pot bunga atau piring atau gelas. Padahal kita tahu di rumah itu cuma ibu dan si anak. Karena kaget dengar suara, si ibu otomatis dong nemuin si anak sambil dengan muka marah. "Siapa yang mecahin ini gelas?" Anak ketakutan. Anak pasti jawab, "Nggak tahu, Bu." Gitu. Padahal sudah jelas yang ada di rumah itu cuma si anak tersebut dan si ibu. Si anak dengan spontan akan membela diri dengan berbohong karena ketakutan. Untuk menyiasati tersebut atau solusinya biar anak tidak berbohong, pada saat kejadian tersebut kita hampiri si anak. Kita bilang, "Adek, ini jatuh ya? Kenapa?" Kita bilang kenapa, bukan menanyakan siapa. Dengan nada yang lemah lembut, otomatis si anak tidak akan merasa ketakutan. Dia merasa aman untuk membicarakan apa yang terjadi yang sebenarnya. Si anak pasti akan bilang, "Bu, tadi nggak sengaja, Ade lagi main. Bolanya yang Ade lempar kena ke gelas, terus jatuh deh." Kita sebagai orang tua harus menyikapi kejujuran anak tersebut dengan menasehatinya. Tentu hal tersebut tidak baik, kita harus menegurnya, tapi dengan suara yang lemah lembut. "Oh ya dek, nggak apa-apa, tapi lain kali kalau main lempar-lemparan di luar ya dek, jangan di dalam rumah." Anak akan merasa nyaman. Yang ketiga adalah tidak satu pemahaman antara si ayah dan si ibu. Misalkan ibu biasanya yang lebih sering mengajari atau mengasih arahan ke anak atau melarang ini itu biasanya ibu. Misalkan anak lagi pilek, si ibu bilang, "Hari ini nggak boleh makan es krim ya." Kebetulan lewat tukang es krim, otomatis anak nangis dong. Apalagi yang biasakan anak yang masih di bawah 5 tahun, anak akan nangis. Ibu tetap, karena anak lagi sakit dan udah dibilangin dari pertama bahwa nggak boleh beli es krim. Si ayah pulang dari kerja atau dari mana, dengar anaknya nangis, nanya ke ibunya atau ke istrinya, "Mah, kenapa itu si Ade nangis?" "Dia mau es krim, gak saya kasih karena dia lagi pilek." Si ayah merasa kasihan melihat anaknya nangis.
akhirnya si anak digendong, nggak bilang ke ibunya, digendong, bilangnya mau keluar. Ya udah, biar nggak nangis, ayah bawa keluar, main keluar. Si ayah kasihan lihat anaknya nangis. Terus di belakang si ibu, si ayah diam-diam beliin si anak es krim. Dia beliin es krim ke si anak tentu pasti seneng dong. Tapi ayahnya bilang gini, "Adek, jangan nangis ya. Ini ayah beliin es krim. Tapi jangan bilang sama ibu ya nanti di rumah. Nanti kalau ibu nanya, tadi dari mana? Misalkan dari toko sebelah. Terus beli apa? Bilang aja beli susu gitu ya, kesukaan Dek." "Iya, Pak." Nah, itu udah jelas kan? Ayah sudah mengajarkan anak berbohong. Walaupun niat awalnya si ayah itu baik, kasihan ke anak. Terus karena nangis terus, merasa mungkin risih atau apa, merasa kasihan lah intinya ke anak. Akhirnya ayah membelikan es krim ke anak. Padahal udah dilarang sama ibu. Tapi poin di sini adalah si ayah menekankan ke anak, jangan bilang ke ibu. Berarti apa? Disuruh anaknya berbohong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, 3 penyebab anak menjadi pembohong. Mungkin masih banyak alasan-alasan lain yang menjadikan anak menjadi pembohong. Bila ada penyampaian dari saya yang kurang berkenan ataupun kurang tepat, saya mohon maaf. Dan kalau ada masukan buat saya, boleh simpan di komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.